Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kami tidak membutuhkan orang luar untuk campur tangan dalam urusan menara bagian dalam kami, dan tingkat atas menara bagian dalam kami pada dasarnya tidak membiarkan orang luar masuk. Sebagai murid langsung dari menara bagian dalam, Anda, kakak muda ketujuh, jangan tidak tahu ini, kan? Lagi pula, jika tuanmu mengetahuinya, aku khawatir mereka akan dihukum. Bagaimanapun, tingkat atas menara bagian dalam berisi rahasia inti menara alkimia kita. Melihat Xiao Yan membela Wu Sue, senior ketiga saudari kesampingkan masalah ini. Keluarlah dan katakan bahwa memang ada aturan seperti itu di menara alkimia. Setelah mendengar ini, Xiao Yan, Lin Dong, dan Mu Chen juga melihat ke arah Wu Sue. Ternyata orang luar tidak diperbolehkan memasuki tingkat atas menara bagian dalam, tetapi Wu Sue tidak menceritakan masalah tersebut beberapa hal yang Wu Sue tidak katakan pada dirinya sendiri. Mereka adalah sahabatku. Sekarang waktunya hampir habis, tolong minggir. Jika terjadi sesuatu, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Suara Wu Sue sangat lembut, tetapi nada suaranya sudah mengungkapkannya keputusan. Wu Sue sebenarnya akan mengambil risiko hukuman untuk dirinya sendiri dan melakukan hal yang sama. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Melihat apa yang dia katakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menolak permintaannya, dia merasa sedikit tidak nyaman memikirkannya. Pertanyaan yang ada bukanlah memikirkan hal-hal ini. Kamu menanggungnya. Jam berapa kamu tidak menanggungnya? Pada akhirnya, kamu dibebaskan. Kakak perempuan ketiga mencibir, berniat untuk tidak membiarkan Wu Sue dan yang lainnya memasuki tingkat atas menara bagian dalam. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di samping, mendengarkan apa yang mereka katakan satu sama lain, dan kakak perempuan ketiga juga orang yang sulit, jadi melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan. Saya tidak tahu aturan menara bagian dalam ketika saya datang ke sini hari ini, tapi kedua saudara laki-laki saya perlu bertemu dengan Tuan Wu Sue. Mohon bersabar. Meskipun hubungan antara kakak perempuan ketiga dan Wu Sue tidak baik, ini adalah pendatang baru dan ini adalah wilayah orang lain. Kamu harus sopan. Xiao Yan juga berkata kepada kakak perempuan ketiga dengan tangan terangkat. Namun, ia mendapat sinisme dari pihak lain. Oh, akomodasi. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu akomodasi. Saat dia berbicara, kemarahan di hati kakak perempuan ketiga mulai meledak lagi. Dia bahkan lebih cemburu sekarang. Kakak laki-laki yang selalu dia sukai sebenarnya menyukai Wu Sue, dia sudah cemburu di dalam hatinya. Terimalah bahwa ini masalahnya. Bagaimana mungkin sahabat yang merupakan rival dalam cinta membiarkannya begitu saja hari ini? Kakak perempuan ketiga menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan, karena kecemburuan di dalam hatinya telah membuatnya kehilangan kendali. Kekuatan Dewa Surgawi tingkat ketujuh meledak seketika sebenarnya menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi orang luar yang berada di puncak Dewa Surgawi tingkat 5. Biarkan mereka sedikit terkejut. Beberapa murid di menara bahkan mulai merasa kasihan pada Xiao Yan. Gerakan api ilahi yang baru saja disebabkan oleh putra ini mungkin bukanlah orang yang sederhana, tetapi di tangan kakak perempuan ketiga dari Dewa tingkat ketujuh, mereka tidak akan mampu menolaknya. Kakak perempuan ketiga meraung dengan marah, dan energi ilahi di tubuhnya terus mengalir, berubah menjadi kekuatan surgawi yang sangat besar dan mengalir ke dalam pedang. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan menikamnya ke arah Xiao Yan, dan serangan yang kuat segera membombardirnya. Menghadapi kekuatan seperti itu, Xiao Yan juga menggunakan keterampilan magisnya 1000 bayangan kembali ke satu kaki. Dalam sekejap, 1000 bayangan Qi berubah menjadi satu kaki, memancarkan fluktuasi kekuatan yang menakjubkan. Bayangan Qi yang besar diam-diam meledak ke arah serangan kuat dari kakak perempuan ketiga. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit, dan semburan percikan api yang menyilaukan meletus, yang sangat menyilaukan. Meskipun gerakan Xiao Yan melambangkan kekuatannya yang besar, gerakan itu masih menunjukkan sedikit ketidakberdayaan di bawah serangan kakak senior ketiga yang sangat kuat. Itu secara langsung menyebabkan Qian Ying hancur, dan dampak yang terjadi menyebabkan sosok Xiao Yan terdorong mundur puluhan meter sebelum dia menstabilkan sosoknya terluka parah, tapi Xiao Yan tidak. Sebaliknya, semua murid di menara mengeluarkan seruan yang luar biasa. Ketika kakak perempuan ketiga melihat ini, wajahnya penuh rasa tidak percaya.
Serangannya dapat dengan mudah mengalahkan lawan puncak Dewa Surgawi tingkat 5, tetapi lawannya hanya mundur beberapa puluh meter. Namun, matanya masih penuh kegembiraan, seolah-olah dia sudah mendapatkan kemenangan, dan langkah ini hanyalah keberuntungan. Dia mengangkat pedangnya lagi dan bergegas menuju Xiao Yan, bersiap melancarkan serangan fatal. Namun, kilatan petir tiba-tiba muncul di sekitar Xiao Yan, dan sosok itu menghilang. Dia menghindari serangannya dengan aneh, dan kemudian Xiao Yan juga melancarkan serangannya dalam sekejap. Xiao Yan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, dan langsung ketika mata gelapnya berubah menjadi mata emas, kekuatan 3 api dewa pembakaran dilepaskan sepenuhnya. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan nafas kuat keluar dari tubuhnya. Suasana aneh dan sakral itulah yang membuat orang merasa kagum. Kekuatannya juga langsung meningkat dari puncak Dewa Surgawi tingkat ke-5 ke puncak Dewa Surgawi tingkat ke-7. Tubuhnya juga terbungkus dalam kekuatan cahaya emas suci yang tidak secara langsung menggunakan 3 api ilahi. Kekuatannya, jika tidak, saya khawatir itu akan beresonansi dengan api ilahi di sini lagi, mengakibatkan perubahan mendadak. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik pembakaran dewa dan langsung memasuki bentuk 3 api pembakaran dewa. Kekuatan pembakaran dewa sangatlah aneh dan sakral, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Apa, orang luar yang dibawa oleh kakak senior ke-7 ini ternyata berada di puncak Dewa Surgawi ke-7. Dan cahaya keemasan di tubuhnya begitu sakral. Mau tak mau aku merasakan rasa kagum. Menara merasakan kesucian cahaya keemasan Xiao Yan, dan ekspresi mereka bervariasi. Orang ini tidak sederhana. Beberapa orang kuat di antara mereka merasa bahwa cahaya emas suci yang diberikan oleh Xiao Yan sangat istimewa, dan mereka mengubah pandangan mereka tentang pertempuran ini. Segera setelah itu, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan kuat di tubuhnya mengembun, mengandung tubuh energi yang sangat menakutkan, seolah-olah dia telah mendengar raungan naga yang mendominasi. Nyanyian naga suci tingkat 2. Mengaum. Saat berikutnya, Xiao Yan mengeluarkan auman naga yang memekakkan telinga. Raungan itu seperti naga suci dari luar langit, membawa keagungan dan kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkan seluruh tingkat tengah menara bagian dalam bergetar. Serangan gelombang suara naga yang menakutkan itu secara langsung menembus semua pertahanan energi, seolah-olah bisa menghancurkan semua keberadaan. Serangan sonik menembus jauh ke dalam jiwa lawan, seolah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Serangan Xiao Yan tidak hanya menghancurkan dari segi kekuatan, tetapi juga serangan yang menghancurkan jiwa. Pada momen menggembirakan ketika auman naga memasuki kedalaman jiwa lawan, sosok lawan bergetar hebat, dan makna rasa sakit langsung menyebar ke seluruh lautan kesadarannya. Dia merasakan sakit yang tak terbayangkan, dan tanpa sadar tenggorokannya tercekat, seteguk darah muncrat. Dia merasa kesadarannya mulai kabur di bawah serangan sonik yang kejam dan sombong ini. Dia sepertinya kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Tubuhnya terbang tak terkendali dan membentur dinding dengan keras, hanya meninggalkan bekas di dinding kiri, dan serangan sonik tadi telah mengalahkan kesadaran lawan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.